Pemirsa, vonis 16 tahun dijatuhkan. Zaro Frichar kini merasakan jeruji besi jadi balasan atas dagang vonis kebebasan. Zaro Frichar, ex pejabat Mahkamah Agung, namanya sempat disanjung agung, tapi uang suap membuatnya lunglai. Integritas mahkamah dijual murah sekali. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Nah, bakade. Jual ke sini lagi itu di ujung. Masalah kalau ada mobil kayak hal kayak hanya begini saja. So karena yang dapat minta itu terpaksa ini kamu. Oh, kilat. Malah kasih mati dulu. Kilat besar ngeri. Nah, bakade. Jual ke sini lagi itu di ujung. Pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Meningkat statusnya dari siaga menjadi awas. Ini informasi kita di Sindo Prime hari ini, di mana kondisi gunung labil, rawan terjadi erupsi susulan, dan warga diminta tidak melakukan aktivitas dengan radius 6 km dari puncak gunung. Seperti yang kita saksikan ini ya, warga diminta waspada, potensi banjir lahar juga mengancam. Apabila turun hujan bisa mengalir ke sungai berhulu di puncak gunung. Kemungkinan besar banjir lahar ini akan terjadi jika hujan turun. Dan dampak abu vulkanik disemburkan dari puncak gunung, warga diminta menggunakan masker agar tidak mengalami gangguan pernafasan. Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki berdampak terhadap aktivitas penerbangan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Pemirsa, ada 32 jadwal penerbangan dibatalkan karena status erupsi ini. 12 jadwal keberangkatan internasional dan 5 penerbangan domestik juga dibatalkan. Pihak maskapai memberikan pilihan penumpang untuk mengembalikan dana penjadwalan ulang atau pengaturan rute ulang, pemirsa. Ini cari ubi pisang dengan sayur untuk membawa ke atas. Tapi kedapatan kemarin sore, kami terus lari tadi malam ke Klinga. Iya, datang pagi, iya. Habis ini kami mau pulang lagi ke Konga Kahuni sementara. Kembali ke atas. Oh, berarti kemarin erupsi itu mama mereka lagi di kebun. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial telah mengerahkan sejumlah bantuan untuk urusan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyiapkan 4,8 miliar untuk anggaran bantuan. Gunung Lewotobi Flores Timur, Provinsi NTT, beberapa hal perlu kami sampaikan. Tentu pertama, Kementerian Sosial membantu dalam urusan shelter dan logistik. Yang pertama, pengerahan SDM Tagana ya untuk melakukan asesmen terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya adalah evakuasi korban ke tempat aman, khususnya kepada kelompok rentan, pendirian shelter darurat, dan layanan dapur umum di lapangan. Per hari ini udah hampir 2 miliar per hari ini. Udah berapa? Oh, maaf. Maaf. Jadi udah hampir 5 miliar. Itu akan terus bertambah nggak? Ya tentu sesuai kebutuhan. Per hari ini kita sudah ya hampir 5 miliar. Ya? 4,8 tepatnya. Terus itu bantuan itu datangnya apakah daerah yang mengusulkan dulu atau nominalnya sesuai? Ya, koordinasi di daerah. Jadi setelah lakukan koordinasi, asesmen, maka kita berikan dukungan. Dan tentu itu bersama dengan daerah. Dan kalau di Lewotobi kan terbatas akses ya, Gus? Ya. Nah, terkait penyaluran ini ada jangka waktu sendiri nggak sampai korban itu bisa merasakan manfaat dari bantuan itu sendiri? Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watowara, Kecamatan Titihena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titihena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titihena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dalam sidang putusan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Zarof terbukti bersalah, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah atas kasus suap terkait pembebasan Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dia juga dikenakan hukuman tambahan berupa perampasan atas barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang ingin Zarof dihukum lebih berat, pidana 20 tahun penjara. Sebelumnya Zarof didakwa membantu memberikan uang suap 5 miliar kepada Hakim Mahkamah Agung. Aksi tersebut dilakukan bersama penasihat hukum Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi pada tahun 2024 lalu. Dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana, padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan. Ini ada yang menarik pemirsa dan menyita perhatian saat pembacaan vonis Zarof Richard. Seperti yang kita saksikan bersama, ini adalah Ketua Majelis Hakim Rosian Juriah Rangkuti. Memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang ketika membacakan poin tentang vonis ini terlihat terisak pemirsa. Poin memberatkan perkara korupsi Zarof. Rosihan menyatakan perbuatan Zarof telah mencederai nama baik, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Agung. Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat. Dana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustiania itu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu. Tidak hanya Zarof Richard, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, juga menjalani sidang vonis hari ini. Meriska divonis 3 tahun penjara, lebih rendah daripada tuntutan jaksa 4 tahun penjara. Meriska didakwa menyuap hakim untuk menyelamatkan putranya dari vonis 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan. Kalau Meriska divonis 3 tahun, Ronald Tanur 16 tahun. Kemudian pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat sama menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor hari ini. Lisa divonis 11 tahun penjara. Ini juga lebih rendah pemirsa daripada tuntutan jaksa yakni 14 tahun penjara. Lisa didakwa menyuap majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menyelamatkan kliennya, di mana jaksa menjeratnya dengan pasal pemufakatan jahat karena diduga bersekongkol dengan mantan pejabat MA Zarof Richard. Ya, kalau kita ingat kasusnya, sebelumnya kasus kematian Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur ini berujung pada penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya itu, ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, kemudian pengacara Ronald Tanur, hingga mantan pejabat MA turut terseret kasus ini. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Harindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang sudah menjadi terdakwa atas kasus gratifikasi putusan Ronald Tanur di PN Surabaya.
Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zaro Frikar, Ibu Ronald Tanur Meriska, dan pengacara Ronald Tanur Risa Rahmat. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Meriska, Ibu Ronald Tanur, memberi suap agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera. Suap itu diberikan kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili melalui pengacara Tanur Risa Rahmat. Sementara itu, Zaro Frikar didakwa menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof juga didakwa terlibat menjadi maklar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.